warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Sri Setiawati dengan NIM 241100009 dari Prodi Teknik Informatika S1 di Kampus Teknik Bardira Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Information Technology Infrastructure Library atau yang sering kita sebut dengan ITIL. Yang pertama ada konsep dasar ITIL. Nah, ITIL ini adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang memberikan saran atau panduan bagaimana penyedia layanan teknologi informasi sebaiknya menjalankan layanan teknologi informasi yang berhasil. Nah, kerangka kerja ini dibuat berdasarkan praktek organisasi-organisasi besar dalam menjalankan manajemen layanan teknologi informasi dan telah teruji di berbagai jenis industri. Ada sejarah ITIL. Nah, ITIL ini diterbitkan pada tahun 1980-an oleh lembaga pemerintah UK atau Inggris yang bernama Central Computer and Telecommunication Agency atau CCTA untuk menstandarkan pengelolaan layanan teknologi informasi. Nah, versi pertamanya tuh dirilis pada tahun 1989 dan menjadi dasar praktik terbaik manajemen layanan teknologi informasi di seluruh dunia. Bergabung ke dalam Office of Government Commerce atau OGC yang hingga tahun 2011 selalu mendokumentasikan dan mempromosikan praktek-praktek terbaik di industri. Lalu pada tahun 2011, kepemilikan dokumentasi praktek-praktek terbaik termasuk ITIL itu berpindah ke Cabinet Office manakala pemerintah UK melakukan reorganisasi. Nah, pada saat pertama kali dipublikasikan pada tahun 1989 sampai 1996, ITIL versi 1 itu terdiri dari 31 buku mencangkup semua aspek penyediaan. Lalu ada perkembangan ITIL dari masa ke masa. Nah, versi pertama ini dirilis pada tahun 1989 sampai 1996. Terdiri dari 31 buku yang membahas berbagai aspek manajemen teknologi informasi. Nah, fokusnya pada versi pertama ini adalah membuat pedoman praktek terbaik untuk operasi teknologi informasi. Lalu ITIL versi 2 itu pada tahun 2000 sampai 2006. Nah, diluncurkannya oleh Office of Government Commerce atau OGC. Nah, ITIL versi 2 ini menjadi dasar global bagi organisasi teknik informasi dalam membangun service desk. Nah, lalu fokus utamanya pada versi 2 ini adalah service support atau dukungan layanan dan service delivery, penyampaian layanan. Nah, lalu ada ITIL versi 3 yang dirilisnya pada tahun 2007. Fokusnya bergeser ke siklus hidup layanan atau service life cycle. 5 tahap utamanya ada strategi, design, transition, operation, dan implement. Lalu di versi 3 ini lebih ke menekankan bahwa layanan teknologi informasi itu harus selaras dengan tujuan bisnis. Nah, pada tahun 2011, OGC itu merilis versi 3 2011 edition sebagai penyempurnaan minor. Nah, yang terakhir ini ada ITIL versi 4 diluncurkan pada tahun 2019 oleh Axelos sampai sekarang. Nah, pada versi 4 ini fokus utamanya adalah menyesuaikan ITIL dengan era digital dan agile. Menambahkan juga konsep baru kayak Service Value System atau SPS, Building Principles, dan Four Dimensions Model. Versi terbarunya ITIL 4 itu 2024 edition. Oke, selanjutnya teman-teman juga pasti bertanya-tanya kenapa sih ITIL itu harus digunakan. Nah, di sini ada
6 aspek kenapa ITIL itu harus digunakan. Nah, yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kualitas layanan TI. Maksudnya gimana sih? Nah, ini itu ITIL membantu memastikan layanan TI lebih stabil, andal, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua, standarisasi proses kerja. Nah, semua kegiatan teknologi informasi ini mengikuti prosedur yang jelas sehingga mudah dikontrol dan diukur. Lalu yang ketiga tuh ada menekan biaya operasional. Nah, dengan ini proses bisa menjadi lebih efisien, waktu dan sumber daya juga menjadi lebih hemat. Lalu yang keempat ada meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, permasalahan ini tuh bisa ditangani lebih cepat dan layanannya juga bakalan lebih konsisten. Lalu yang kelima ada mendukung tujuan bisnis. Nah, ITIL ini membuat teknologi informasi harus selaras dengan strategi dan nilai bisnis di organisasi. Lalu yang terakhir ada memudahkan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini tuh ada proses continual improvement untuk meningkatkan layanan dari waktu ke waktu agar lebih baik. Singkatnya ini ITIL digunakan supaya pengelolaan layanan teknologi informasi menjadi teratur, efisien, dan bernilai bagi bisnis serta pengguna. Nah, selanjutnya kita ke komponen utama dari ITIL versi 4. Yang pertama itu ada Service Value System atau SVS. Nah, ini tuh kerangka utama dari ITIL versi 4 yang menjelaskan gimana semua elemen organisasi itu bisa bekerja sama supaya menciptakan nilai yang baik bagi pelanggan. Nah, yang kedua ada service value chain. Ini tuh bagian inti dari SVS ya, teman-teman, yang menggambarkan aktivitas utama untuk menghasilkan layanan TI itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada guiding principles. Ini tuh lebih ke panduan umum dalam mengambil keputusan ya, seperti fokus pada nilai, mulai dari yang ada, bekerja secara interaktif, kolaborasi, dan praktis. Lalu ada governance. Nah, ini tuh lebih ke mengatur arah kebijakan dan pengawasan agar layanan teknologi informasi itu dapat mendukung tujuan di organisasi. Nah, lalu ada practices. Nah, practice ini adalah pengganti istilah proses ya di versi lama, mencakup area seperti incident management, change enablement, problem management, dan service level management. Dan yang terakhir ada continual improvement. Nah, ini tuh komponen ya yang memastikan peningkatan berkelanjutan di semua area layanan teknologi informasi. Nah, selanjutnya penerapan konsep ITIL pada layanan aplikasi game Roblox. Nah, yang pertama itu ada fokus pada nilai atau fokus on value. Nah, makna prinsipnya tuh semua aktivitas teknologi informasi harus memberikan nilai nyata bagi pengguna dan bisnis. Nah, penerapan di Roblox-nya tuh kayak Roblox tuh terus membangun fitur yang dapat memberikan pengalaman menyenangkan dan aman bagi pengguna atau bagi pemain, kayak misalnya anti cheat system, content moderation, dan parental control. Terus platform juga menyediakan Roblox Studio. Nah, kalau kita yang biasa main Roblox tapi kita juga pengen buat gamenya gitu, pengen buat mengembangkan gamenya, nah kita juga bisa membuat gamenya sendiri di aplikasi Roblox Studio. Contoh logisnya kayak Roblox ini kan berinvestasi pada sistem cloud server ya, supaya pemain di berbagai negara tuh bisa bermain tanpa lag. Ini meningkatkan kepuasan pengguna dan nilai utama bagi layanan Roblox.
Nah, lalu yang kedua ada collaborate and promote visibility atau kolaborasi dan transparansi. Nah, maknanya tuh kayak semua tim pemangku kepentingan ini perlu berkolaborasi dan transparansi agar hasil kerjanya lebih efektif. Penerapan di Robloxnya tuh kayak kan Roblox tuh kerjasama ya sama developer, community atau komunitas, orang tua, sama juga pemain melalui forum atau Discord dan blog resmi. Nah, ada juga informasi tentang pembaruan sistem, downtime atau bug diumumkan secara terbuka melalui Roblox status page atau developer hubungan, atau kita lagi main juga tapi bakal ada update, nah itu bisa langsung ada pemberitahuan ke kitanya. Nah, contohnya tuh kayak pas lagi error. Nah, Roblox tuh memberi pengumuman status sistem secara transparan dan memperbarui informasi hingga masalah terselesaikan. Ini tuh bisa menjaga kepercayaan pengguna dan kolaborasi komunitas ya. Nah, dan yang terakhir ada continual improvement atau perbaikan berkelanjutan. Ini tuh kayak perubahan yang dilakukan secara bertahap. Kayak setiap kali ada pembaruan fitur, Roblox tuh merilis versi beta lebih dulu supaya bisa diuji oleh kita sebagian pengguna. Nah, setelah menerima umpan balik, misalnya ada bug atau tampilannya gak nyaman atau performanya lambat lah misalnya. Nah, tim tuh langsung melakukan penyesuaian sebelum rilis global. Kayak misalkan contohnya tuh kita memperkenalkan voice chat, kan di Roblox ada voice chat ya. Nah, Roblox tuh hanya merilis fitur itu ke sebagian pengguna dewasa lebih dahulu. Kalau anak kecil tuh belum bisa untuk mengaktifkan voice chat. Nah, setelah menerima masukan dan memastikan keamanan, baru dirilis untuk pengguna yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada mind map dari ITIL versi 4, yaitu ada guiding principles. Yang pertama ada fokus pada nilai, lalu mulai dari posisi sekarang, ada iterasi dengan umpan balik, kolaborasi dan transparansi, pikir dan bekerja secara holistik, sederhanakan dan praktis, dan yang terakhir ada optimalkan dan optimalisasi. Lalu yang kedua ada service value chain atau rantai nilai layanan. Nah, itu yang pertama ada plan. Plan ini memastikan semua pihak dapat memahami arah dan tujuan. Lalu ada improve. Nah, improve ini peningkatan berkelanjutan di semua level. Lalu ada NG. Nah, ini tuh berinteraksi dengan pelanggan dan stakeholder. Lalu ada design dan transition. Nah, ini tuh kayak merancang dan memindahkan layanan baru atau yang diperbarui. Lalu ada offline dan build. Nah, ini tuh kayak mendapatkan atau membangun komponen layanan. Nah, yang terakhir ada deliver dan support. Nah, ini tuh mengirimkan layanan dan mendukung pengguna. Nah, selanjutnya ada ETL Service Value System. Nah, itu kerangka utama dari ETL versi 4, menggambarkan bagaimana semua komponen dan aktivitas organisasi bekerja bersama untuk menciptakan nilai menuju layanan teknologi informasi. Nah, di dalamnya ada guiding principles, governance, service value chains, practice, dan continual improvement. Dan yang terakhir ada practices. Nah, praktik ini menggantikan kata proses pada versi sebelumnya. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama general management practices, yang kedua ada service management, dan yang ketiga technical management. Jadi kesimpulannya tuh dengan menerapkan prinsip ITL ini seperti pada fokus pada nilai, interaktif, dengan umpan balik,
dan kolaborasi. Roblox ini jadi mampu menjaga layanan gamenya supaya tetap stabil, inovatif, dan berorientasi pada pengguna. Sekian penjelasan saya mengenai ITIL. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan kata dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.